Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 230, meminta maaf secara langsung. Kakek selalu bilang kalau kita tidak boleh menghakimi seseorang hanya karena satu kesalahan yang telah diperbuatnya. Lagi pula, Lu Qianqian sama sekali bukan orang jahat. Hanya karena reputasinya tidak begitu baik, kita bahkan tidak bisa berinteraksi secara normal. Itu bukan cara yang benar, bukan? Kamu sama seperti Kiki. Anak-anak muda sekarang berteman dengan berbagai macam orang, tidak seperti kami orang-orang tua. Kakek Sen duduk tegak dan berbicara mewakili Lin Muan. Karena kakek Sen sudah mengatakannya, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Tapi ingat siapa dirimu. Kamu seharusnya tidak terlalu banyak berhubungan dengan gadis-gadis seperti Lu Qianqian. Kakek, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kakek Lin mendengus. Masalah itu sudah selesai untuk saat ini. Namun, ketika mereka menyebut Sen Ruei, kakek Lin masih merasa kasihan padanya. Kasihan sekali anak itu, Ruei. Tetapi pada saat yang sama, kakek Sen sedang memikirkan Mu Qi, bukan Sen Ruei. Melihatnya begitu sedih, akankah dia percaya padanya lagi? Pak Tua Sen, karena kedua anak itu bertengkar hebat karena hal ini, sebaiknya kita batalkan saja masalah antara Muan dan Ruei. Kakek Sen mengangguk. Saya mengerti. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjalin hubungan. Biarkan saja mereka memutuskan sendiri. Anda benar. Lin Muan merasa lega. Namun, di saat yang sama, dia juga sedikit kesal. Karena di mata para tetua, tidak ada yang lebih kotor daripada seorang gadis yang keguguran, bahkan pembunuhan atau kejahatan lainnya. Mereka hanya akan berpikir bahwa gadis itulah yang tidak pantas. Namun baginya, dia baru saja bertemu orang yang salah, itu saja. Setelah kakek Lin dan Lin Muan pergi, Huang Yu duduk di samping kakek Sen dan berkata, Sen Lin telah mengusir ibu dan anak perempuan itu keluar dari rumah besar. Ayah, aku tahu bahwa ayah hanya marah ketika mengatakan itu. Ayah mungkin tidak bersungguh-sungguh. Tapi Sen Lin, baguslah mereka diusir dari rumah. Kakek Sen tiba-tiba mendukung tindakan Sen Lin. Jika mereka tidak diberi pelajaran, mereka akan terus menyakiti Kiki. Mereka tidak tahu malu. Kiki pasti merasa sangat sedih karena disakiti. Namun, saat aku meneleponnya, dia tetap datang menemuimu. Mungkin, dia tidak marah padamu meskipun dia sedih. Saya sangat kasihan pada anak itu, dan Jian Chuan. Kakek Sen duduk di tempat tidur, memegang selimut di tangannya. Dia tidak bisa menenangkan diri. Ketika dia memikirkan momen itu, dia semakin membenci Chen Suyun. Kiki akan mengerti kamu. Dan aku bisa melihat bahwa Seng Xiao sangat peduli pada anak itu. Kakek Sen tidak mengatakan apa-apa. Inilah yang dikhawatirkannya. Sen Jianchuan sebenarnya adalah orang yang paling mengenalnya. Sen Ruei sangat menyukai Seng Xiao ketika dia tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Dan sekarang Kiki menghabiskan waktu bersama Seng Xiao, apa pendapatnya tentang Seng Xiao? Tetapi kakek Sen tidak mengatakan apapun karena khawatir. Karena mereka diusir dari rumah besar, Sen Ruei dan Chen Suyun menginap di sebuah hotel. Ketika Sen Qinfeng kembali ke rumah setelah perjalanan bisnis dan mengetahui bahwa istri dan putrinya diusir dari rumah, dia marah. Meskipun mereka telah melakukan kesalahan, mereka tetaplah keluarga. Haruskah dia bersikap begitu kasar kepada mereka? Sen Qinfeng pergi ke hotel dan menaruh barang bawaan mereka ke dalam mobil. Ayo pulang. Ayah, kami diusir oleh kakek. Kalian adalah keluargaku. Siapa yang berani mengusir kalian? Ayo kita ke rumah sakit. Setelah mengatakan itu, Sen Qinfeng membawa istri dan putrinya ke rumah sakit. Kemudian, dia mencari tahu lokasi bangsal tempat kakek Sen dirawat. Tetaplah di luar. Aku akan masuk dulu. Sen Qinfeng menghentikan mereka di pintu dan memasuki bangsal. Kemudian, dia bertanya kepada ayahnya. Ayah, baru 1 malam aku tidak di sini. Bagaimana bisa istri dan anak perempuanku sudah diusir dari Sen Mansion? Kakak ketiga, ayah baru saja bangun. Kamu seharusnya tidak membuatnya marah. Huang Yu segera berkata. Aku bisa, tetapi aku harus membawa Ruei dan Suyun pulang. Haruskah kita membuat keadaan menjadi buruk saat kita masih keluarga? Ayah, kau memaksaku untuk menentang Mu Qi. Kakek Sen mendengarkannya dan kemudian berkata, kalau begitu kamu juga bisa pindah. Ayah. Siapa yang menyuruhmu tidak mendidik istri dan anak perempuanmu dengan baik? Mereka bertindak gegabah hanya karena aku sudah tua. Mereka menyalahkan ini dan itu. Apakah kau mencoba mengirimku ke alam baka? Kakek Sen berkata dengan kejam. Kau dapat memilih untuk tinggal atau pergi bersama mereka. Ayah, aku akan mengingatkan mereka untuk tidak melakukan ini lagi. Tolong beri kami 1 kesempatan lagi. Jika mereka mengulangi kesalahan yang sama, ayah bisa mengusir kami saat itu. Tolong, demi Ruei. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu tidak ingin membiarkan cucumu berkeliaran di luar? Bukankah kamu membawa Kiki pulang karena kamu tidak ingin darah dagingmu tinggal di luar? Kakek Sen terdiam. Akhirnya, dia mengatakan syaratnya.
Mereka boleh kembali dengan satu syarat. Ibu dan anak itu harus meminta maaf kepada Kiki secara langsung. Dan mereka harus bersumpah bahwa mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan mereka. Baiklah, aku akan meminta mereka untuk meminta maaf kepadamu Kiki. Tepat di depanku. Saya berjanji. Shen Qinfeng tidak punya pilihan selain meninggalkan bangsal setelah berdiskusi. Dia memberitahu ibu dan putrinya tentang kondisinya. Chen Suyun merasa tidak enak setelah mendengar ini. Tadi malam, Mu Kiki menamparkan wajah ibu dan anak itu. Kau ingin aku meminta maaf pada anak haram? Aku lebih baik mati. Kali ini kau harus bertahan dan mencari kesempatan lain untuk memberinya pelajaran. Apa kau benar-benar ingin keluar? Chen Suyun berpikir sejenak dan mengangguk dengan sangat enggan. Aku akan menanggungnya sekali saja. Karena dia dan Shen Rui telah menemukan tempat Mu Kiki tinggal bersama seorang pria. Begitu mereka mendapatkan bukti, dia akan membuat Mu Kiki berlutut di depannya di hadapan semua orang. Rui, bagaimana menurutmu? Shen Qinfeng bertanya pada putrinya. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Bagaimana dia bisa hidup di luar keluarga Shen? Selain itu, begitu dia meninggalkan keluarga Shen, akan sulit baginya untuk berurusan dengan Mu Kiki lagi. Baiklah, mari kita cari waktu untuk meminta maaf kepada Mu Kiki. Dan ingat, kalian berdua harus berperilaku baik. Jangan mengkritik Mu Kiki lagi di depan ayah. Kamu tahu bahwa dia adalah harta karunnya sekarang. Hah? Chen Suyun mendengus. Harta karun macam apa dia? Begitu lelaki tua itu tahu tentang jati diri Mu Kiki yang sebenarnya, aku yakin dia akan ingin menjadi buta. Kamu bisa mengatakan itu hanya jika kamu punya bukti. Kalau tidak, kamu akan menghadapi hal yang sama seperti kemarin. Tunggu saja. Sore harinya, Mu Kiki menerima telepon dari Huang Yu. Kiki, kapan kamu punya waktu? Datanglah dan temui kakekmu. Dan mereka berdua ingin meminta maaf kepadamu secara langsung.